Renungan Hari Minggu Prapaskah ketiga tahun B. Upaya Allah agar manusia hidup lebih baik dan taat. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 22 sampai 25. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Saudara-saudariku terkasih, di mana ada tempat jualan, di situ pasti macet, apalagi di jalan-jalan protokol. Pasalnya adalah para pedagang kaki lima menjadikan jalan raya itu tempat jual beli barang dagangannya. Kita bisa membayangkan bahwa bila ada penertiban dari pihak keamanan, semua pedagang pasti lari berhamburan dan terjadi protes atau aksi demo. 3 bacaan dalam pekan ketiga masa Prapaskah ini berbicara tentang upaya Allah untuk membantu manusia hidup lebih baik dan taat. Bacaan pertama menampilkan sikap Allah yang begitu peduli dengan hidup manusia. Setelah umat Israel dibebaskan dan diantar sampai ke Gunung Sinai, Allah mengadakan suatu perjanjian dengan mereka. Isi perjanjian berupa 10 perintah Allah. 10 perintah Allah atau firman Allah ini dijadikan oleh bangsa Israel sebagai sarana yang membantu mereka untuk mengenal kehendak Allah dan pribadinya sehingga dapat bersekutu dengannya. Isi ke-10 perintah Allah dapat dipadatkan menjadi 2 perintah utama yang wajib atau harus dilaksanakan atau ditaati, yakni taat kepada Allah dan kepada sesama. Dalam bahasa Yesus disebut kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perlakuan terhadap Allah dan manusia harus seimbang. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini menampilkan upaya Yesus untuk menertibkan kelayak ramai di Yerusalem yang tidak menghormati bait Allah sebagai tempat berdoa. Yesus membersihkan bait Allah dari luar sampai ke dalam yang dijadikan tempat berdagang atau transaksi bisnis lainnya. Menurut penginjil Yohanes, Yesus sempat bertindak keras sekali dengan marah besar dan mengusir para pedagang. Ia menghamburkan barang-barang dagangan mereka dan berkata kepada mereka, "Jangan kamu jadikan rumah Bapakku tempat berjualan." Yesus tidak berhenti pada peristiwa pembersihan bait Allah saja, tetapi sebagai tindakan lanjutnya, ia menunjukkan dirinya sebagai penebus, pembebas, dan penyelamat. Menyaksikan sikapnya yang tegas dan keras, orang mempertanyakan identitasnya, otoritasnya, dan wewenangnya dalam bertindak. Karena itu mereka mengajukan pertanyaan meminta pertanggungjawaban Yesus. Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Pernyataan ini dijawab oleh Yesus dengan sikap emosi. Rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara-saudariku terkasih, kenisa yang disuruh oleh Yesus untuk dibongkar dan dibangun kembali dalam waktu 3 hari, itulah kenisa tubuhnya sendiri. Sebagai tanda kehadiran Allah di tengah umatnya, sikap tegas Yesus di satu pihak mau mengajak mereka untuk menyatakan rasa hormat kepada kenisa sebagai tempat berdoa dan berkurban, dan di pihak lain ia mengajak mereka untuk percaya dan memandang dirinya sebagai kenisa Allah yang hidup. Dia mau membangun kenisa Allah untuk selama-lamanya dengan membongkar tubuhnya, yaitu dengan kurban hidupnya di salib. Salib itulah yang dipilihnya, karena salib itulah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudariku terkasih,
Dalam situasi itu, Paulus dalam bacaan kedua mengajak jemaat Korintus agar tidak takut terhadap salib. Salib bukan menjadi batu sandungan atau tanda kebodohan bagi para pengikutnya, tetapi salib adalah sarana keselamatan Allah. Melalui jalan salib Kristus, para murid menemukan hikmat dan kekuatan Allah, kekuatan kasih yang dahsyat. Maka kasih sejati terpancar dari atas salib. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita dalam menanggapi sabda Tuhan hari ini? Kita berusaha untuk membaharui sikap kasih kita kepada Allah dan sesama. Kita berusaha untuk mengungkapkan rasa hormat kita kepada gereja sebagai rumah Tuhan dan memandang Kristus sebagai bait Allah yang hidup dalam diri kita. Jangan takut memandang salib, karena salib adalah jalan menuju keselamatan.